itulah kondisi orang yang pelit ya. Maka yang ketiga atau berikutnya, ulama ini lantas mengangkat Al-Ankabut. Bagaimana pandangan ulama ini dan para ilmuwan ahli binatang? Tidak sekedar sang ulama yang bicara, tapi para ilmuwan ahli binatang. Karena tulisan ini kan tulisan ilmiah, harus bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya beliau bilang, hasil kesimpulan, binatang bernama Al-Ankabut atau laba-laba itu adalah binatang yang paling kejam. Bukan harimau, bukan macan, meskipun dia diberikan gelar raja hutan, bukan. Meskipun mungkin boleh jadi bodinya kekar, kemudian sangarnya luar biasa, tidak seganas, tidak sebuas makhluk bernama Al-Ankabut atau laba-laba. Kenapa tidak seganas dan sebuas makhluk bernama laba-laba? Karena kalau macan atau harimau atau singa belum pernah memakan harimau atau memangsa sebangsanya sendiri. Belum pernah ada macan makan macan. Belum pernah ada harimau menerkam dan memakan harimau. Kalau dia lantas berkelahi, salah satunya mati, maka hanya sekedar dijadikan mati, selesai. Bangkai saudaranya nggak pernah mau dimakan sama sekali. Tuh harimau tuh punya pendirian, nggak mau makan bangkai saudaranya sendiri. Tapi makhluk bernama Al-Ankabut atau laba-laba ini beda. Dia memangsa sebangsanya sendiri, kanibal. Dan yang dia mangsa siapa? Betina memangsa jantan. Ya, ketika diteliti, kemudian ada jantan dengan betina, kemudian bertemu dan melakukan perkawinan. Maka ketika selesai melakukan perkawinan, apa yang dilakukan oleh laba-laba betina? Maka seketika itu dia terekam laba-laba jantannya, kemudian dipintal dengan benangnya, lantas selesai mati, mulai sedikit demi sedikit daging sang jantan terkelupas atau kemudian dimakan oleh si betina. Itu kondisinya tuh. Ya, makanya kalau saya paling seneng di rumah kalau udah dapat remote di rumah, kan TV cuma satu. Yang satu nonton sinetron, yang satu nonton film kartun. Belum lagi neneknya nungguin antrian pengen nonton juga gitu ya. Nah, kalau kebagian nonton, yang sering kali saya tonton adalah Dunia Binatang. Nah, anti-antinya kalau sudah nonton Dunia Binatang tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah aja gitu ya. Karena pelajarannya besar luar biasa. Akhirnya saya membuktikan dengan penelitian di TV tersebut. Apa penelitian di TV tersebut? Maka terbuktilah laba-laba jantan mendekati betinanya setelah melakukan perkawinan, maka dibunuhlah sang jantan. Apa yang dilakukannya? Mulai dagingnya dicabik-cabik, mulai dikonsumsi oleh betina. Kalau gitu kesimpulannya apa? Laba-laba betina ini memangsa laba-laba jantan, kanibalisme. Bukan makhluk yang lain saja yang dia mangsa, tapi makhluk sejenisnya, bahkan yang sudah memberikan manfaat bagi dia, dia korbannya. Si jantan ketika mendekati kemudian melakukan perkawinan, mungkin ada kenikmatan seksual yang diberikan oleh jantan kepada betina. Yang pasti si jantan sudah membuahi telur yang ada dalam rahim si betinanya, kemudian muncullah laba-laba baru gitu. Kalau gitu jantan sudah memberikan minimal 2 kepuasan dan kenikmatan dan manfaat kepada betina. Maaf sekali lagi, saya bukan bicara pornografi. Boleh jadi kepuasan seksual diberikan oleh sang jantan. Bisa jadi yang jelas betina mendapatkan hasil sperma disemprotkan, kemudian benih pun tumbuh, atau sperma akhirnya membuahi telur yang akhirnya akan tumbuhlah laba-laba baru sebagai regenerasi atau generasi berikutnya. Bukankah laba-laba jantan itu memberikan manfaat kepada betina? Tapi nasib si jantan sial. Kenapa sial? Dia mati di tangan si betina. Kalau gitu ini kan cerminan orang yang bekerja itu yang memangsa saudaranya sendiri, yang memberikan manfaat bagi dia. Boleh jadi kita merasa kasihan dengan seseorang, akhirnya kita tawarkanlah pekerjaan, yuk kerja di kantor saya ada lowongan, sudah CV-nya masukkan, yuk bareng saya antar, nanti saya bilang deh kamu saudara saya, biar cepat masuknya. Bukankah seringkali kita temukan orang-orang baik ini nih, diajaklah ke kantor, lantas kemudian dimasukkan surat lamarannya, bahkan sedikit dia berbohong dengan mengatakan ini saudara saya pak, nganggur kasihan pengen kerja. Akhirnya dengan pertimbangan saudara dan dapat dipastikan ada penanggungnya, diterimalah dia di kantor tersebut. Nah, ketika sudah mulai bekerja,
Apa yang terjadi? Seringkali orang yang ditolong ini menikam orang yang menolong gitu. Difitnahlah dia. Kenapa? Karena ingin jabatan atau tempat yang ditempati oleh temannya saat ini nih. Akhirnya difitnahlah dia, kemudian diberitakan tidak baiklah dia, dicoba didongkel dari jabatan saat ini, dari kursi saat ini untuk keluar. Akhirnya dia menduduki posisi seperti itu. Bukankah nggak sedikit orang di kantor model kayak begini? Ya, yang ketika ngais rezeki menjatuhkan orang gitu. Yang ketika ngais rezeki jatuhkan orang, bahkan bukan orang lain, orang yang sudah nolong dirinya sendiri. Bukankah itu manusia wujud dan mentalnya adalah al-ankabut atau laba-laba? Atau yang paling gila adalah seorang anak hanya sekedar karena ingin keren hidupnya, makannya enak, kemudian kendaraannya bagus. Ketika dengar orang tuanya jual tanah, kemudian pembayaran sudah selesai, diberitakan di TV kah itu, media sosial kah itu, dia racun orang tuanya, dibunuh orang tuanya, kemudian uang hasil penjualan pun diraup oleh sang anak. Kenapa? Karena saking ingin dia makan enak, baju bagus, kendaraan baik. Bukankah ini lebih gila daripada yang tadi tuh? Ternyata di antara kita manusia ini kan ada yang mentalnya kayak begini. Jadi rupanya manusia ada mental binatang nih, mental laba-laba. Kenapa? Orang tuanya yang sudah susah payah membesarkan dia, ngasih makan dia, mandiin dia, menenteramkan dia, menyekolahkan dia, bahkan mendoakan sampai dia sukses. Orang tua yang jadi korban. Ya dia jual tanahnya, orang tua diracun deh. Gitu dulu tuh. Entah 2-3 tahun lalu ada tukang somai sukses di Tangerang. Dari mulai dia mikul, kemudian ganti pakai sepeda, terus nikah dengan istri, nikah dengan seorang perempuan. Akhirnya dia bikin deh satu lapak jualan somai. Rupanya somainya enak. Kemudian akhirnya orang banyak, mulai usaha lebih besar, terus laku, mulai buka cabang. Akhirnya dari mulai pikul, kemudian ngayuh sepeda, punya lapak, sampai buka cabang. Akhirnya kekayaan pun didapat deh, sudah kaya. Akhirnya satu masa tukang somai di Tangerang ini jual tanah, anaknya tahu. Apa yang terjadi? Bapak ibunya tengah malam dibunuh oleh si anak itu. Karena dia tahu ada uang di rumah tersebut, dia ambil. Gitu. Itu viral tuh di Tangerang tuh, gitu. Nah disitulah kalau gitu, nih manusia mental laba-laba. Ya, orang tua yang sudah membesarkan dia dengan kasih sayangnya mati di tangan anaknya hanya demi uang yang ingin dia raup. Kemudian perut dia kenyang, baju dia bagus, kendaraan dia mewah. Ya, jadi gitu tuh. Al-ankabut itu ciri manusia yang tidak memiliki, yang tidak punya nurani, tega membunuh orang yang sudah bermanfaat.